Halo, kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6508 Darah Mendidih. Si Kong Changseng menanyakan hal ini karena ia tahu bahwa warisan tersebut tidak dapat diperoleh sepenuhnya hanya dengan memberikannya kepada seseorang. Pada akhirnya, seberapa banyak yang dapat dicapai seseorang bergantung pada bakat, pemahaman, dan kemampuan. Meskipun menyerap semuanya sangat sulit, itu seharusnya tidak menjadi masalah bagi Chu Feng. Dibandingkan dengan si Kong Changsheng, Shangguan Huangquan lebih percaya pada Chu Feng. Tak lama kemudian, aura kuat terpancar dari tubuh Chu Feng. Hal ini menyebabkan seluruh kota utama alam bela diri leluhur bergetar sedikit. Itulah kekuatan garis keturunan kerajaan. Di bawah pengaruh kekuatan garis keturunan raja, simbol-simbol di sekitar Chu Feng juga berubah. Meski masih berkedip-kedip, iramanya menyatu, seakan-akan mereka satu. Berhasil. Si Kong Changseng menghela nafas. Aku ingin tahu bagaimana kultivasi Chu Feng akan meningkat. Mata si Kong Changsheng menunjukkan rasa ingin tahu. Dalam perjalanan kultivasi, fondasi yang kokoh sangatlah penting. Kekuatan warisan ini dapat meningkatkan kekuatan spiritual, tetapi lebih memperkuat fondasinya. Tujuan sebenarnya adalah untuk membantu Chu Feng meningkatkan kultivasinya di masa depan, tapi Chu Feng, bocah itu, benar-benar terlalu berbakat. Jika perpaduannya begitu sempurna, menurutku, dia seharusnya juga bisa melangkah ke alam naga sejati tingkat ke-7, kata Shangguan Huangquan. Naga sejati tingkat ke-7? Mendengar ini, mata si Kong Changsheng terbelalak karena terkejut. Fondasi teknik formasi bahkan lebih penting daripada fondasi praktisi seni bela diri. Naik ke peringkat berikutnya sangatlah sulit. Ranah spiritualis dunia Chu Feng saat ini adalah naga sejati peringkat ke-3. Jika seseorang mencapai naga sejati tingkat ke-7, itu akan setara dengan menerobos 4 tingkat kultivasi secara berturut-turut. Jangkauan ini begitu dilebih-lebihkan sehingga dia belum pernah melihat yang seperti itu sebelumnya. Namun bila direnungkan lebih jauh, warisan di sini merupakan sesuatu yang bahkan tidak dapat ditanggung oleh banyak tokoh besar dari sekte alam bela diri leluhur saat itu. Termasuk orang di depan kita, Shangguan Huangquan, yang dipuji sebagai orang paling berbakat dalam sejarah dunia bela diri leluhur. Mereka tidak dapat mewarisi warisan ini saat itu, jelaslah bahwa barang warisan ini luar biasa. Oleh karena itu, jika Chu Feng mengandalkan benda ini untuk mencapai level naga sejati tingkat ke-7, meskipun itu berlebihan, sebenarnya itu masuk akal. Tiba-tiba, tatapan Shangguan Huangquan dan si Kong Changsheng berubah secara bersamaan. Sesuatu yang lain telah terjadi di pihak Chu Feng. Tubuh-tubuh yang bersinar mulai menyatu, dan semua simbol-simbol pun menyatu. Pada saat ini, bahkan langit di atas kota utama alam bela diri leluhur menjadi sangat cerah. Itu anomali. Si Kong Changsheng tercengang, Shangguan Huangquan sangat gembira. Ini benar-benar menyatu sampai sejauh ini? Kalau begitu, bahkan naga sejati tingkat ke-7 pun mungkin tidak bisa menghentikannya. Sekte dunia bela diri leluhur kita benar-benar telah menemukan emas. Namun saat dia selesai berbicara, dengan suara retakan, permata 7 warna di dahinya hancur berkeping-keping dan tubuhnya pun lenyap. Salam Master Sekte. Melihat ini, si Kong Changsheng berlutut lagi, air mata kembali menggenang di matanya.
Dia tahu bahwa kali ini pemimpin sekte mereka benar-benar telah pergi. Jika Si Kong Changsheng ingin melihat master sekte lagi, Anda harus memasuki Sungai Surgawi ke-9. Di dalam Sungai Surgawi ke-9 terletak hamparan bintang yang luas. Dunia terkecil di bidang bintang ini ukurannya hampir sama dengan dunia terbesar di 8 sungai surgawi. Dunia yang lebih besar sebanding dengan wilayah bintang yang lebih besar dalam 8 sungai surgawi. Dunia yang begitu luas tidak terhitung jumlahnya, dan bidang bintang yang dibentuknya tidak kalah luas dari 8 sungai surgawi. Saat ini, dunia-dunia yang sangat besar itu semuanya ditutupi oleh kekuatan formasi yang kuat. Lebih jauh lagi, formasi-formasi itu saling terhubung, membentuk satu kesatuan utuh. Formasi ini sebenarnya dibentuk berdasarkan bidang bintang yang luas, namun formasi rumit ini sebenarnya hanyalah susunan teleportasi. Aura susunan teleportasi itu persis sama dengan gerbang formasi yang sebelumnya dimanifestasikan Shangguan Huangquan. Meskipun susunan teleportasi itu besar, intinya hanya terletak di satu dunia. Di inti formasi itu, ribuan spiritualis dunia yang kuat tengah mengaktifkannya, masing-masing memiliki aura yang melampaui aura naga surgawi. Akan tetapi, saat ini, para spiritualis dunia yang kuat ini semuanya terengah-engah, lesu, dan tampaknya kelelahan. Di atas inti formasi, sejumlah besar bola naga melayang. Bola-bola naga ini sama persis dengan bola-bola naga yang dimurnikan oleh sisa kesadaran naga sejati. Jumlahnya jutaan, seperti lautan bola naga yang mengambang di udara. Selain bola naga, ada harta karun langka dan berharga lainnya, yang semuanya lebih berharga daripada bola naga. Kalian sungguh tidak berguna. Aku sudah kehabisan tenaga untuk menyiapkan susunan teleportasi ini, tapi kau baru memindahkan 100 bola naga. Tiba-tiba, suara seorang wanita terdengar. Melihat ke arah datangnya suara, di luar inti formasi, ada singgasana megah yang tergantung di udara. Di atas singgasananya duduk seorang wanita berpakaian indah dan parasnya sangat cantik. Bibirnya yang penuh sangatlah seksi, dan matanya bahkan lebih memikat. Dia adalah wanita cantik sejati di antara para pria. Saat ini, dia sedang bersantai di kursi dengan menyilangkan kaki dan menopang pipinya dengan tangan kanan. Wanita ini tidak hanya memiliki rambut 7 warna yang indah, dan tatapan matanya sama persis dengan Shangguan Huangquan, karena dia adalah wujud asli dari Shangguan Huangquan. Begitu melihat Shangguan Huangquan terbangun, para spiritualis dunia yang tengah mengaktifkan inti susunan itu buru-buru berhenti dan berlutut di tanah. Semua orang bereaksi dengan gentar, karena mereka tahu masalahnya sudah selesai, dan mereka gagal memuaskan Shangguan Huangquan. Jadi dia bahkan tidak berani berbicara. Berdiri di samping singgasana adalah seorang lelaki tua berpakaian seperti orang bijak, tetapi dengan kepala botak di tengah dan hanya sedikit rambut tipis di sisi-sisinya. Setelah membungkuk memberi salam, ia berkata, "Leluhur, batasannya terlalu berat, sudah cukup sulit bagi mereka untuk mengirimkan 100 bola naga." Diam. Hanya dengan satu tatapan dari Shangguan Huangquan, lelaki tua botak itu terlalu takut untuk mengucapkan sepatah kata pun. Bagaimana mungkin saya tidak tahu tentang batasan-batasan itu? Saya meminta mereka mengaktifkan formasi ini untuk melatih mereka. Jika Jie Ranking mengaktifkan formasi ini, menurutmu berapa banyak sumber daya yang bisa dia teleportasi? Shangguan Huangquan membalas dengan sebuah pertanyaan. Semua orang tetap diam. Mereka telah melihat metode Jie Ranking sebelumnya, dan mereka memang tidak ada bandingannya.
Sekalipun diikat, hasilnya tetap tidak akan sebaik sehelai rambut Jiran King. Begitu Shangguan Huangquan mengatakan ini. Orang-orang itu gemetar ketakutan, namun mereka semua berkata serempak, "Kami tidak kompeten, dan kami berharap leluhur akan menghukum kami dengan keras." Mereka semua tahu metode Shangguan Huangquan. Dia adil dalam memberi penghargaan dan hukuman. Mereka memang menyanyiakan formasi yang disusun dengan cermat ini dan pantas dihukum. Namun, kata-kata Shangguan Huangquan selanjutnya mengejutkan mereka. "Baiklah, ayo kembali dan istirahat," senyum muncul di wajah Shangguan Huangquan. Meski tidak diduga, orang-orang itu tidak berani lalai dan pergi setelah menyampaikan rasa terima kasihnya. "Leluhur, sepertinya suasana hatimu sedang sangat baik. Mungkinkah Changsheng masih hidup?" Itulah yang dikatakan lelaki tua botak itu dengan penuh perhatian. Dia menduga bahwa Shangguan Huangquan sedang dalam suasana hati yang baik karena Sikong Changsheng masih hidup. Ya, Sikong Changsheng masih hidup, tapi lukanya ringan, tapi dia baik-baik saja. "Aku sudah memintanya ke Sungai Surgawi ke-9 untuk menemukan kita," kata Shangguan Huangquan. "Baguslah dia masih hidup." Mendengar hal itu, wajah lelaki tua botak itu berseri-seri karena gembira. "Namun, suasana hatiku sedang baik, dan itu tidak ada hubungannya dengan Sikong Changsheng." Mendengar kata-kata Shangguan Huangquan, lelaki tua botak itu terkejut. Apakah tidak ada hubungannya dengan Sikong Changsheng? Baru setelah tiba di Sungai Surgawi ke-9, saya menyadari bahwa dunia seni bela diri sebelumnya seperti sumur kering. Itu hanya menundanya. Hal baik apa yang mungkin terjadi di sana? Saya telah melihat masa depan sekte alam bela diri leluhur saya. Dengan kehadirannya, status para dewa kuno itu mungkin tak tergoyahkan oleh sekte alam bela diri leluhur kita. Tatapan mata Shangguan Huangquan dalam dan penuh antisipasi. Mendengar hal itu, mata kecil lelaki tua botak itu terbelalak lebar. Karena dia tahu dua hal. Pertama, kekuatan dewa-dewa kuno itu tidak tergoyahkan. Kedua, Shangguan Huangquan tidak pernah membuat klaim yang membanggakan. Jadi, masa depan seperti apa yang dibicarakan leluhur ini? Meskipun tidak tahu apa-apa tentang hal itu, dia merasakan darahnya mendidih. Dan kultivasi kita berakhir. Sampai jumpa di kultivasi kita berikutnya di dunia novel.